Raihan 10 medali emas, 9 medali perak, dan 5 medali perunggu dalam gelaran PON 20 tahun 2021 dari cabang olahraga menembak merupakan prestasi luar biasa yang sebenarnya berada di luar ekspektasi KONI Papua maupun Pemprov Perbakin Papua. Bahkan pihak Pemprov Perbakin sendiri awalnya hanya melaporkan target 1 medali emas ke pihak KONI dan di internal Perbakin menargetkan 5 emas. Salah satu penyumbang medali terbesar untuk tim menembak Papua adalah Slamet Riyadi. Ia berhasil mendapatkan 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu, masing-masing di nomor trapman, double trapman, individu dan double individu trapman, kemudian tim skid dan individu skidman. Slamet Riyadi yang juga berprofesi sebagai anggota TNI ini kelahiran Blitang 12 April 1974 dan merupakan anak 5 dari 8 bersaudara dari ayah Ahmad Sayuti dan ibu Kamija. Ia mulai berlatih olahraga ini sejak tahun 2016 dan PON 20 di Provinsi Papua merupakan ajang PON pertama yang diikutinya sebagai atlet menembak. Prestasi ini tentunya adalah hal yang membanggakan karena bisa menambah pundi medali untuk kontingen Papua yang pada akhirnya bisa berakhir di peringkat keempat klasemen perolehan medali PON 20. Kembali lagi bersama kami Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan telah hadir bersama kami Bapak Slamet Riyadi, peraih 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu di cabur menembak yang sangat bisa dikatakan membanggakan dan mengharumkan nama Papua di PON 20 tahun 2021. Selamat siang Pak Slamet Riyadi. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tetap sehat ya? Sehat dan semangat. Nah, melihat di pengalungan medali ini kembaran ya Pak ya? Kembar emas, kembar perak, dan kembar perunggu. Alhamdulillah. Gimana perasaan Bapak sih dengan adanya kalungan medali-medali ini? Perasaan saya adalah bangga dan gembira tentunya dengan saya bisa menyumbangkan 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu untuk Papua. Artinya ini suatu yang benar-benar pastinya tidak segampang membalikkan tangan untuk mendapat prestasi ini kan Pak ya? Iya, pastinya. Nah, bisa Bapak ceritakan perjuangan-perjuangan atau tantangan pada saat latihan sebelum lomba Pak di menembak ini? Perjuangan dan tantangannya adalah kita begitu sulitnya ketika apalagi nomor trap yang baru dipertandingkan di PON pertama di Papua dan kemudian juga ini adalah lapangan untuk PON adalah lapangan pertama di Indonesia di Papua ini tentunya banyak tantangan, banyak kendala. Namun berkat kegigihan dan kerja keras dari Papua sendiri sehingga nomor dan lapangan ini terbentuk dan ada di Papua. Gitu ya? Iya. Nah dari beberapa kategori ini Pak, bisa diceritakan yang emasnya, peraknya, dan perunggunya ini? Dari kategori yang saya dapatkan adalah emas dari tim trapman, terus emas di double trapman, perak di individual
trapman, perak juga di individual double trap. Kemudian perunggu di tim skidman dan perunggu di individual skidman. Luar biasa ya. Dari beberapa kategori ini Pak, ada hal-hal yang mengharukan atau membuat waduh sampai sempat down segala macam, tetapi tetap jadi juara. Yang di kategori mana nih Pak, yang paling mengharukan? Yang paling mengharukan adalah ketika saya mendapatkan di trapman, yang persaingan memang sangat sulit dan Lawan pada sangat kuat ya Pak ya? Ya, lawan cukup kuat. Namun alhamdulillah saya dapat melaluinya, walaupun di individual saya dapat perak. Begitu ya di skid. Di skid perjuangan cukup lumayan berat karena kami final sampai dengan malam, sampai dengan sasaran tidak terlihat. Tapi malam kami harus ya Pak ya? Tetapi kalau dari jarak pandang untuk malam seperti itu Pak, itu kalau sasaran sampai nggak terlihat seperti itu, jadi memang ada trik tersendiri gitu ya? Dari seorang penembak nih, di cabur atlet penembak. Kebetulan kami juga sudah melaksanakan latihan kering yang mata kita ditutup seperti apa, sehingga kita tahu akan gerakannya akan seperti apa, sehingga kita lebih kepada feeling ketika sasaran sudah tidak begitu terlihat, bahkan boleh dikatakan tidak terlihat. Jadi ketika kena, kita hanya melihat asapnya saja, karena pada saat final, clay yang kita tembak itu akan keluar asap. Kita tahunya hanya itu saja, kita hanya ngikuti jalurnya sesuai dengan feeling. Oke, nah Pak, artinya ini bukan turnamen yang pertama, dan banyak turnamen yang Bapak sudah ikutin. Turnamen yang pertama kali Bapak ikutin dan dapat prestasi apa? Yang pertama kali, mungkin masih masa remaja, atau mungkin masih sangat usia yang memang sangat masih muda banget pada saat yang pertama itu Pak. Turnamen pertama yang saya ikuti adalah di SEA Games tahun 1997 di Jakarta, dan alhamdulillah saya dapat menyumbangkan perunggu. Perunggu ya? Iya. Turnamen tetapi sudah berprestasi di perunggu ya Pak iya, ya? Luar biasa. Kalau turnamen yang paling berkesan menurut Bapak? Turnamen yang paling berkesan adalah kalau yang saya rasakan di PON ini. Di karena PON ini, ini beban lumayan berat bagi saya pribadi, karena saya harus mengharumkan nama Papua. Terus lawan yang saya hadapi juga lumayan berat, tapi alhamdulillah kami bisa mencapai target, bahkan melebihi target yang ditargetkan oleh Perbakin Papua. Dan juga terima kasih kepada pihak yang telah membantu, yaitu PB Perbakin Papua, dan semua pihak yang telah membantu menyupport kami sehingga kami sampai seperti ini. Bisa mendulang 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Dan pastinya dari cabur menembak ini menjadi peringkat utama untuk di tim Papua peraih medali Pak. Nah, dari menembak ini pastinya ada tersendiri strateginya untuk bagaimana semua atlet bisa meraih juara seperti itu Pak. Strategi yang kami lakukan adalah, terutama saya pribadi, saya mesti bisa memanage bagaimana fisik kami sehingga tetap stabil, karena kami bertanding selama 1 minggu full. 1 minggu full tanpa berhenti kami bertanding, sehingga kami harus mengatur betul-betul maintenance bagaimana fisik kami, bagaimana psikologi kami, bagaimana cara tidur kami, istirahat seperti itu, sehingga besok pagi kita harus sudah siap. Dan alhamdulillah kami tidak meleset begitu jauh dengan apa yang kami targetkan secara pribadi dan tim. Pak Slamet, sebagai atlet profesional di cabur menembak, pastinya ada harapan dan rencana. Bisa diceritakan singkat aja Pak. Harapan saya pribadi kepada Perbakin Papua, mudah-mudahan bisa dapat lebih baik lagi ke depannya, dan mudah-mudahan support kepada atlet tentunya semakin tidak terputus untuk ke depannya, karena kejuaraan ataupun PON yang akan datang banyak lebih tantangan yang harus kita hadapi ke depan. Untuk rencana mungkin ada turnamen yang dalam waktu dekat akan diikutin lagi Pak? Kita lagi menunggu jadwal turnamen yang akan ini. Jadwal turnamen ya? Betul. Tapi pastinya untuk di PON 21 harus tetap orang bisa ya Pak ya? Orang bisa. Nah, pastinya Bapak juga turnamen-turnamen sudah beberapa kali diikutin. Nah, turnamen yang paling berkesan Pak, apakah mewakili Indonesia atau mewakili dari Papua sendiri? Yang paling berkesan adalah ketika saya
pertama kali ikut kejuaraan, saya ikut di SEA Games 1997 di Jakarta. Saya menyumbangkan medali perunggu untuk Indonesia. Cuman yang sangat berkesan adalah PON saat ini. PON di Papua ini ya. Jadi kesannya memang sangat luar biasa ya Pak ya, untuk di Papua ini. Sangat luar biasa. Nah di samping ini Pak, pastinya medali-medali ini suatu kebanggaan, bukan untuk Bapak aja, bukan untuk keluarga aja, bukan untuk di menembak aja, tetapi ada hal yang harus Bapak persembahkan untuk siapa medali-medali ini Pak? Medali ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah menyupport saya pribadi dan tim, kepada Perbakin Papua, kepada KONI Papua, juga kepada keluarga yang telah menyupport saya, yang telah mendoakan setiap pagi, siang, dan malam. Yang telah mensupport benar-benar perjuangan, menyemangati gitu ya Pak ya dari keluarga. Nah kalau untuk bonus Pak, pastinya ada bonus dong di samping medali ini. Digunain untuk apa sih Pak? Dipersembahkan untuk siapa? Tentunya bonus ini rencana pertama saya ingin membeli senjata. Tentunya saya juga ingin memiliki senjata pribadi, walaupun memang saya disupport oleh Perbakin Papua. Bonus akan saya sedikit sisihkan untuk membeli senjata, juga akan kami bagi kepada yang telah membantu kami. Intinya mengupdate untuk fasilitas di cabur menembak ini ya Pak ya? Iya. Pak Slamet Riyadi pastinya telah membanggakan dan mengharumkan nama Papua dengan mendulang 2 emas, 2 perunggu, dan 2 perak, yang otomatis sangat mengharumkan nama Papua di PON 20 tahun 2021 pada cabur menembak. Bisa Pak Riyadi memberikan motivasi, semangat kepada muda-mudi Papua untuk lebih semangat, lebih berjuang, dan meraih prestasi gemilang. Silahkan Pak. Untuk para pemuda Papua, harapan saya pribadi bahwa saya yakin banyak pemuda Papua yang bisa untuk mengikuti jejak saya, karena menembak itu bisa dipelajari, bisa dicari dengan spot talent. Saya lihat banyak pemuda-pemuda Papua yang mempunyai fisik yang kuat, mempunyai talenta. Hanya ke depan mungkin banyak-banyaklah belajar. Barangkali Papua pun masih sangat membutuhkan pemuda dan pemudi Papua. Intinya torang bisa. Torang bisa. Ya? Apapun itu yang penting semangat, berjuang, dan fokus pada cita-cita. Betul. Seperti itu ya Pak ya? Betul. Terima kasih Pak Slamet telah meluangkan waktu berbincang singkat dengan kami, membagikan cerita, pengalaman, juga motivasi untuk putra-putri Papua. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Demikian perbincangan singkat kami dengan Pak Slamet, peraih medali emas, perak, dan perunggu di cabur menembak pada PON 20 tahun 2021. Saksikan terus program Papua Menuju Jejak Prestasi. PON Papua, torang bisa, Perbakin Papua juara.